MGA. Bab 461 Pertumbuhan yang menentang alasan. Tiba-tiba. Jie Qingming melemparkan telapak tangan dan dengan keras mendarat di dada Su Zongyu. Kekuatan telapak tangan sangat kuat, menyebabkan Su Zongyu untuk segera menyemprotkan seteguk darah. Kemudian dia jatuh tanpa daya ke tanah. Pada saat yang sama, wakil kepala Gao juga tidak bisa melawan serangan 4 kepala di sekitarnya dan juga berteriak kesakitan. Salah satu tangannya benar-benar telah dipotong. Darah mengabur di tubuhnya. Dan ada banyak luka juga. Wakil ketua Gao, Brother Su Zongyu, melihat kedua tulang punggung mereka sangat terluka. Gubo dan yang lainnya dari generasi muda berteriak keras-keras dengan panik. Terutama perempuan muda, mereka tidak dapat menerima pukulan seperti itu di hati mereka dan diam-diam terisak karena ketakutan. Hahaha, menangislah. Menangislah dengan keras. Hari ini adalah hari terakhirmu hidup. Lampu merah mengelilingi tubuh Jie Qingming dan ketika dia mendekati Gubo dan yang lainnya dengan haus darah menembus udara, dia dengan gila tertawa keras. Hari ini memang hari terakhir, tetapi tidak untuk mereka, untukmu. Tetapi pada saat itu, sebuah suara yang keras tiba-tiba meledak di udara. Ketika suara itu terdengar, orang-orang dari World Spirit Guild tiba-tiba terkejut. Lalu dengan cepat setelahnya, mereka buru-buru mengarahkan pandangan mereka ke langit. Dan ketika mereka melihat asal suara familiar di langit, untuk beberapa alasan, mereka bersukacita. Karena, pada saat itu, di udara, kereta yang indah muncul. Kereta itu mengeluarkan aura tak terbatas dan telah berhenti di langit. Dari kereta itu, 3 mayat turun. Orang di tengah adalah Chu Feng, orang yang sangat mereka kenal. Adapun yang di sebelah Chu Feng, tentu saja, mereka adalah Ziling dan Zhang Tianyi. **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 *
dari langit dan berhenti di depan Gubo dan yang lainnya di generasi muda. Chu Feng, saya tidak akan pernah berpikir bahwa Anda bahkan berani tampil di depan kami. Ketika mereka melihat Chu Feng, ekspresi keempat kepala semuanya berubah sangat saat mereka menggertakkan gigi karena marah. Terutama kepala sekolah Dewa Api. Tinjunya mengepal erat, dan bahkan tubuhnya gemetar, memiliki penampilan yang cepat kehilangan kendali. Pada awalnya, ketika Chu Feng menggunakan skema untuk memikatnya menjauh dari sekolah Dewa Api kemudian mengambil kesempatan untuk menggali kuburan leluhur sekolah Dewa Apinya, hampir menyebabkan sekolah Dewa Apinya dimusnahkan. Itu mengakibatkan dia dipukuli dengan kejam oleh leluhur lama sekolah Dewa Api dan dia dengan paksa ditutup dari dunia luar. Saat ini, dia melihat Chu Feng sekali lagi. Secara alami, dia sangat marah dan ingin menguliti Chu Feng, menarik tendonnya, dan meminum darahnya. Tetapi selain kepala sekolah Dewa Api, ada orang lain yang melonjak dengan haus darah yang sangat kuat di dalam hatinya. Orang itu bukan salah satu dari 3 kepala lainnya, tetapi Jie Qingming. Jie Qingming sudah tidak berhubungan baik dengan Chu Feng. Pada awalnya, Chu Feng mempermalukannya di depan orang banyak di villa bergengsi dan dia sudah memeluk kebencian itu di dalam hatinya. Tetapi setelah itu, ketika orang yang dia cintai, Ziling, malah mencintai Chu Feng, itu menyebabkan kebenciannya berlipat ganda. Di depan matanya, orang yang dia cintai muncul di depannya dengan Chu Feng. Bagaimana dia bisa menanggungnya? Ada begitu banyak keinginan untuk membunuh Chu Feng sehingga bisa menembak langsung ke langit. Menjadi yang kedua setelah kepala sekolah Dewa Api. Tapi melihat orang-orang yang mengungkapkan tatapan ganas dan memiliki haus darah yang meluap ke arahnya, Chu Feng tidak takut sama sekali. Sebaliknya, dia dengan tenang tersenyum berkata dengan tenang, "Orang-orang yang mengejar saya saat itu di villa bergengsi semua ada di sini kan? Oh, tunggu. Ada satu yang kurang. Satu kurang wakil ketua klan Jie. Tapi tidak apa-apa, kepala masa depan klan Jie dapat menggantikan kehidupan benda tua itu. Bagaimana dengan itu?" Saat dia berbicara, Chu Feng mengalihkan pandangannya ke arah Jie Qingming. Tatapan jijiknya terhadap Jie Qingming seolah-olah sedang menatap seseorang yang akan mati. "Chu Feng, kamu sangat arogan, Anda hanya memiliki kekuatan level 7 dari ranah mendalam. Namun berani mengatakan tanpa malu-malu bahwa Anda akan mengambil hidup saya? Apakah Anda benar-benar berpikir Anda adalah jenius terkuat di benua 9 provinsi?" Petik 2. Jie Qingming menyerang. Dalam waktu 1 tahun, dia sudah membuat terobosan dari tingkat 1 ranah surga ke tingkat 2 ranah surga. Jadi, dia bahkan lebih percaya diri pada kekuatannya sendiri. Saat menghadapi Chu Feng yang berada di level 7 dari ranah mendalam, ia memiliki keyakinan mutlak bahwa ia dapat mengalahkan Chu Feng. Harus dikatakan bahwa Jie Qingming memang sangat kuat, terutama Armor of Torrents yang dia kenakan. Atmosfer yang dia berikan bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang normal di alam surga tingkat 2. Kekuatan pertempuran yang dia berikan saat ini pastinya sebanding dengan mereka yang ada di level 3 dari ranah surga.
Tapi sayangnya, orang yang dia hadapi bukanlah orang biasa. Itu Chu Feng, yang dimahkotai dengan gelar alasan melanggar. Menghadapi serangan Jie Qingming yang mendekat, banyak orang ketakutan dan bahkan Su Zongyu mengerutkan alisnya. Tapi Chu Feng hanya tersenyum ringan. Dan dengan pikiran, auranya langsung naik dari tingkat ke-7 dari ranah mendalam ke tingkat ke-9 dari ranah mendalam saat kilat berubah. Secara bersamaan, tangan kanannya membentuk kepalan. Dan setelah Asura Ghost Axe yang besar muncul, sikap Chu Feng segera menjadi sangat berbeda. Berlutut, setelah itu, Chu Feng melambaikan tangannya, lalu dari atas ke bawah. Asura Ghost Axe menjadi cahaya hitam setengah lingkaran dan dengan keras menabrak Jie Qingming yang mendekat. Kekuatan yang kuat turun, langsung menciptakan riak, menyebabkan lubang yang dalam dibuat di permukaan tanah. Pada saat itu, Chu Feng berdiri di tengah lubang yang dalam, dan Jie Qingming berlutut di depannya. Cahaya dari Armor of Torrents mengelilingi tubuhnya, tapi punggungnya ditekan oleh Asura Ghost Axe milik Chu Feng. Sialan, dengan kekuatan pertahanan Armor of Torrents, hanya ada darah di sudut mulut Jie Qingming dan dia tidak menerima cedera fatal. Pada saat itu, kedua tangannya mendorong ke tanah karena dia ingin berdiri dengan semua yang dia miliki. Armor of Torrents milikmu adalah peralatan pertahanan yang cukup bagus. Tapi sayangnya, jika aku ingin menghancurkannya, itu benar-benar tidak akan bertahan. Petik 2. Chu Feng dengan dingin tersenyum. Lalu setelah itu, dia mengangkat Asura Ghost Axe di tangannya lagi dan tiba-tiba membantingnya. Dengan ledakan lain, Jie Qingming yang masih belum naik kembali dipaksa mundur oleh Chu Feng. Kali ini, seteguk darah menyembur keluar dari Jie Qingming dan bahkan Armor of Torrents yang tidak bisa dihancurkan yang dikelilingi oleh lampu merah memiliki banyak retakan muncul di punggungnya dan hampir akan pecah. Melihat adegan itu, orang-orang di sana, selain Ziling dan Zhang Tianyi, hampir semua terpana. Siapa Jie Qingming? Dia adalah ketua masa depan klan Jie, seorang ahli di tingkat 2 ranah surga, seorang jenius dengan persenjataan elit. Karakter seperti itu sebenarnya bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengembalikan serangan di depan Chu Feng dan hanya bisa berlutut di tanah seperti anjing. Orang-orang benar-benar merasa itu tidak dapat diterima. Meskipun rumor tentang kekuatan pertempuran Chu Feng yang menentang akal sudah menyebar ke seluruh 9 provinsi dan bukan hal yang langka. Ketika orang-orang yang sudah mengenal Chu Feng benar-benar melihat Chu Feng menentang alasan, mereka masih akan merasa tidak percaya. Apa yang mereka kagumi bukan hanya kekuatan pertempuran Chu Feng yang sangat kuat, karena mereka sudah tahu tentang itu, dan bahkan sangat akrab. Apa yang mereka kagumi adalah Chu Feng kecepatan pertumbuhan yang sangat cepat. Setelah semua, 1 tahun yang lalu, Chu Feng masih tidak bisa bertarung melawan karakter di ranah surga. Tetapi 1 tahun kemudian, mereka yang berada di tingkat kedua ranah surga dipukuli seperti anjing olehnya. Itu benar-benar terlalu mencengangkan.